Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfani Kayana Putri dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan materi mengenai spermatogenesis, oogenesis, organ reproduksi, fertilisasi, dan proses ovulasi atau menstruasi. Spermatogenesis dan oogenesis adalah bagian dari gametogenesis, yaitu pembentukan gamet atau sel telur. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang fungsional, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang fungsional. Yang akan saya bahas pertama adalah spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa yang terjadi di tubulus seminiferus. Mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germina atau jaringan epitelium benih yang berfungsi pada saat spermatogenesis. Yang kedua adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Yang tujuan utamanya dari oogenesis ialah membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita, yakni ovarium, dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Dapat disimpulkan bahwa satu sel sperma pria akan menghasilkan 4 spermatozoa matang, sedangkan pada oogenesis satu sel telur wanita hanya menghasilkan satu ovum fungsional dan 3 badan polar. Pada spermatogenesis dan oogenesis terdapat perbedaan. Perbedaan yang pertama ada di tempat. Spermatogenesis terdapat di tubulus seminiferus dalam testis, sedangkan oogenesis terdapat di ovarium. Yang kedua ada di hasil. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional yaitu sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel fungsional yaitu ovum dan 3 sel non-fungsional yaitu badan polar. Yang ketiga adalah proses. Spermatogenesis terjadi terus-menerus, sedangkan oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang. Yang keempat adalah ukuran. Spermatogenesis ukurannya sama, sedangkan oogenesis berbeda. Ovum berukuran lebih besar. Yang kelima adalah waktu. Spermatogenesis dimulai pada masa pubertas selama hidup, sedangkan oogenesis terjadi pada pralahir, pasca pubertas, hingga menopause. Yang terakhir adalah jumlah produk. Spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulannya. Selanjutnya adalah organ reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ yang berbeda-beda. Tentunya memiliki fungsi utama yaitu menghasilkan generasi. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia memerlukan reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Proses reproduksi pada manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan, serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Tetapi, pada sistem reproduksi manusia, wanita mempunyai rahim, sedangkan pria tidak. Berikut adalah ilustrasi organ reproduksi pria. Yang pertama adalah penis. Penis memiliki fungsi sebagai saluran urin, sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua adalah skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga adalah testis. Testis merupakan alat kelamin bagian dalam, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat adalah epididymis. Ini adalah saluran yang keluar dari testis, fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima adalah saluran uretra.
Saluran ini terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam adalah vesikula seminalis, kelenjar yang menghasilkan zat berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini terletak di bawah kandung kemih, fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan adalah kelenjar Koper. Pada kelenjar ini menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang dimiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita. Berikut adalah ilustrasi organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua adalah serviks, salah satu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga adalah saluran telur. Saluran ini sering disebut sebagai tuba fallopi atau oviduk. Bentuknya terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan yaitu kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus, fungsinya membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat adalah indung telur, tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikul juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima adalah rahim. Sistem reproduksi satu ini memiliki fungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Selanjutnya adalah fertilisasi pada manusia. Menstruasi terjadi karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma pada tuba fallopi. Apabila ada sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, maka sel sperma akan bergerak menuju sel telur yang sudah menunggu di saluran tuba fallopi. Pertemuan antara sel telur dan sperma inilah yang akan mengawali terjadinya proses fertilisasi. Jadi, fertilisasi adalah proses meleburnya inti sel sperma di dalam inti sel telur wanita, sehingga menghasilkan zigot. Jadi, sel sperma masuk ke dalam sel telur wanita dan meninggalkan inti sel di dalam sel ovum wanita. Bertemunya sel sperma dan ovum. Ovarium adalah tempat dihasilkannya sel telur yang sudah masak atau sel telur fungsional melalui proses oogonium. Selanjutnya adalah pembelahan. Satu sel zigot akan membelah menjadi dua, kemudian akan pecah menjadi 4 bagian sel zigot. Terjadi di dalam tuba fallopi, hingga membentuk sekawanan sel yang disebut morula atau buah anggur karena dia membentuk seperti buah anggur. Morula terus mengalami pembuahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel di dinding endometrium yang disebut proses implantasi. Selanjutnya adalah perkembangan embrio. Embrio ada 3 tahapan. Yang pertama adalah trimester awal, yaitu pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Trimester 2 yaitu pada bulan keempat, kelima, dan keenam. Trimester ketiga yaitu bulan ke-7, ke-8, dan ke-9. Pada trimester pertama atau 3 bulan pertama, janin hampir terbentuk sempurna dan rentan pada obat dan alkohol. Pada 5 minggu pertama, ukuran embrio hanya 7 mm. Namun embrio sudah memiliki tulang belakang, berkembang sampai embrio berusia 63 hari ia akan memiliki struktur jaringan yang lengkap atau janin. Ukuran janin pada usia 3 bulan hanya 5,5 cm. Sudah terbentuk otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari. Lanjut pada trimester 2, yaitu dimulai dari bulan keempat. Pada bulan ini terjadi pembesaran ukuran janin dan perbaikan sel menjadi lebih detail. Muncul tali plasenta yang untuk menghasilkan hormon progesteron untuk menjaga proses kehamilan.
Pada saat ini ukuran bayi sudah mencapai 19 cm dan beratnya sudah masuk 0,5 kg. Jari-jari tangan mulai terlihat, jari-jari kaki mulai terbentuk, kuku mulai tumbuh, janin pun sudah memiliki alis dan mata, serta permukaan kulit ditumbuhi oleh bulu. Pada trimester 2 ini, janin aktif bergerak, mata sudah mulai terbuka dan gigi mulai terbentuk. Pada trimester 3, yaitu pada bulan ke-7, ke-8, dan ke-9, sirkulasi darah mulai berjalan lancar. Bayi mulai bernafas, janin berkembang untuk mengatur suhu sendiri, tulang-tulang bayi mulai mengeras, ototnya pun sudah mulai menebal. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat 2-3 kg. Air ketuban atau amnion fungsinya memberi ruang gerak pada bayi, pelindung janin dari benturan. Pada saat ibu terbentur, maka bayi dalam kondisi aman karena dikelilingi zat cair amnion. Selanjutnya, fungsi air ketuban sebagai cadangan dan nutrisi bagi janin, dan menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. Masuk pada proses kelahiran. Saat melahirkan, ibu dihadapkan resiko apakah harus melahirkan normal atau tidak. Pada proses kelahiran dipicu oleh tingginya hormon estrogen. Tingginya kadar estrogen memicu kepekaan uterus terhadap hormon oksitosin yang dihasilkan oleh fetus sehingga merangsang plasenta untuk menghasilkan hormon prostaglandin. Hormon oksitosin inilah yang meningkatkan frekuensi kontraksi otot pada rahim sehingga ibu mengalami kontraksi pada rahim. Kontraksi terjadi 30 detik atau dalam rentang waktu 30 menit, mencapai puncaknya terjadi selama 90 detik dan terjadi setiap 2-3 menit. Yang terakhir adalah proses kelahiran sesar. Apabila sang ibu mengalami kendala dalam melahirkan normal, maka harus diambil tindakan secara sesar. Proses kelahiran secara sesar ditandai dengan robeknya kulit bagian luar ibu secara melintang, lalu bayi diambil keluar bersama dengan kantung ketubannya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah siklus menstruasi. Menstruasi adalah sebuah proses darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Berikut hormon yang ada pada proses menstruasi. Yang pertama adalah hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Fungsinya adalah merangsang pembentukan follicle di graft dalam ovarium dan memacu pembentukan estrogen. Yang kedua adalah hormon estrogen. Fungsinya adalah merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH dan menghambat produksi FSH. Yang ketiga adalah hormon LH atau luteinizing hormone yang fungsinya untuk merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum dan merangsang ovarium untuk memproduksi progesteron. Yang keempat adalah hormon progesteron. Fungsinya untuk memacu pembentukan endometrium uterus atau rahim sehingga siap untuk implantasi embrio dan menghambat produksi FSH oleh hipofisis serta menghambat produksi LH. Jadi, kalau hormon progesteron sudah diproduksi, maka penebalan dinding endometrium atau dinding rahim itu sudah mulai sebagai persiapan untuk implantasi embrio. Apabila sel ovum yang berada di oviduk atau tuba Fallopi dibuahi oleh sperma, maka dinding endometrium siap untuk mengikat zigot yang berkembang menjadi embrio. Apabila sel ovum yang berada pada oviduk atau tuba Fallopi tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur akan menempel di dinding rahim atau endometrium dan ikut luruh bersama pembuluh darah keluar melalui vagina. Berikut adalah siklus menstruasi. Paling atas adalah perkembangan folikel dari saat menstruasi hingga selesai masa siklus. Ada 4 warna hormon. Yang berwarna biru adalah hormon FSH, yang berwarna kuning hormon estrogen, yang berwarna merah hormon LH, yang berwarna biru tua hormon progesteron.
Dan yang di bawah adalah dinding rahim atau endometrium. Fase pertama dimulai dari hari ke-0 hingga hari ke-4 yang disebut fase menstruasi. Pada fase ini hormon FSH memicu perkembangan folikel. Hormon FSH berada pada level tertinggi dibandingkan ketiga hormon yang lainnya. Pada perkembangan folikel ada beberapa folikel yang berkembang tetapi hanya satu yang dapat berkembang setiap bulannya. Hal ini bersesuaian dengan hasil dari oogenesis, di mana pada wanita oogenesis atau gametogenesis hanya menghasilkan ovum fungsional. Jadi, setiap bulan hanya ada satu ovum yang berfungsi untuk dibuahi sperma pada wanita yang normal. Pada perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen. Estrogen yang tadinya berada di bawah FSH meningkat. Jadi, hari hormon estrogen meningkat dari hari ke-4 sampai hari ke-14 atau pada masa praovulasi. Ovulasi adalah pembuahan atau masa subur. Selain hormon estrogen yang meningkat, hormon LH pun meningkat sesuai dengan fungsinya, bahwa estrogen memicu meningkatnya hormon LH. Selain itu, perlahan hormon progesteron mulai meningkat sampai pada fase pasca ovulasi. Tetapi, pada fase ovulasi, hormon LH mengalami peningkatan yang paling tinggi. Mengapa demikian? Karena hormon inilah yang memicu keluarnya sel telur yang sudah matang. Jadi, saat ovulasi disebut masa subur wanita, karena hormon LH meningkat, akibatnya sel telur yang sudah matang keluar dari ovarium. Setelah melewati fase ovulasi, hormon estrogen dan LH menurun drastis digantikan oleh hormon progesteron. Mengapa demikian? Karena hormon progesteron diperlukan untuk menebalkan dinding rahim. Dapat dilihat, dinding rahim mulai menebal pada puncaknya di hari ke-20 atau 7 hari setelah masa ovulasi. Akibatnya, saat dinding rahim menebal, sel telur akan berubah menjadi corpus luteum. Berarti ia siap untuk dibuahi kapan saja apabila sperma datang. Tetapi lama-lama hormon progesteron akan menurun dan kembali lagi pada proses menstruasi. Jadi inilah proses yang terjadi pada sistem reproduksi wanita yang berlangsung 1 bulan sekali, atau wanita normal akan mengalami waktunya 28 hari sekali. Selanjutnya adalah penyakit pada reproduksi pria dan wanita. Yang pertama adalah gonore, sebuah penyakit kelamin yang umum, tetapi bakteri tersebut bisa berpindah menginfeksi mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Gejala akan muncul dalam 10 hari setelah terinfeksi. Gejalanya adalah 1. Cairan kental, keruh atau berdarah keluar dari penis dan vagina. 2. Sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil. 3. Darah haid yang sangat banyak atau pendarahan di antara jadwal menstruasi. 4. Nyeri dan bengkak pada testis. 5. Gatal pada anus. 6. Nyeri saat buang air besar. Yang kedua adalah herpes genital, disebabkan oleh virus herpes simplex atau HVS yang memasuki tubuh melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir. Orang yang terinfeksi virus ini tidak pernah menyadari dirinya telah terinfeksi, karena herpes umumnya tidak menimbulkan tanda-tanda. Meski begitu, ada tanda dan gejala umum yang bisa dideteksi, yaitu terdapat benjolan kecil, kulit melepuh dan luka terbuka pada genital, anal, serta sekitarnya. Lalu, sakit atau gatal sekitar area genital, bokong atau paha bagian dalam. Yang terakhir adalah munculnya benjolan atau bisul yang biasanya disertai rasa sakit ketika buang air kecil. Yang ketiga adalah HIV. HIV merupakan salah satu virus yang cara penyebarannya melalui cairan tubuh. Virus ini mematikan, sebab virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika sudah berkembang makin parah, virus akan berkembang menjadi AIDS. Pertama kali terinfeksi mungkin tidak akan menunjukkan gejala, bahkan bertahun-tahun ada yang tidak menyadarinya. HIV juga bisa ditularkan melalui jarum suntik yang tidak steril dan berhubungan bebas. Gejala HIV adalah demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, pembengkakan pada kelenjar getah bening dan muncul ruam dan tubuh menjadi lemah. Penyakit yang keempat adalah kanker serviks.
Hingga saat ini, penyakit kanker serviks masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian terbesar di dunia. Penyakit ini disebut juga dengan kanker mulut rahim, yang disebabkan oleh virus HPV yang telah berkembang selama 10-20 tahun belakangan ini. Penyakit ini sebenarnya tidak memiliki gejala spesifik. Umumnya, pengidap akan mengalami keputihan berlebihan, sakit saat berhubungan intim, sakit saat buang air kecil, dan volume darah yang sangat banyak pada saat menstruasi. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.